Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam suasana yang sangat khidmat ini, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengajak segenap hadirin jamaah Jumat, utamanya diri kami sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesering mungkin berintrospeksi, sampai sejauh mana kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sampai di manakah keistiqomahan diri kita terhadap ajaran-ajaran agama kita. Ini penting sekali kita lakukan secara terus-menerus agar kehidupan kita menjadi baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu berusaha menerapkan nilai-nilai moral dan agama ke dalam setiap perilaku dan tindakan kita, sehingga kualitas diri kita semakin meningkat dan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat, manusia adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia memikul amanah yang wajib ditunaikan, menyelenggarakan dan mengatur kehidupan atas dasar tuntunan Allah yang telah dibawa oleh para utusannya demi kemakmuran dan kemaslahatan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Untuk mencapai itu semua, maka manusia harus menjaga dan mengusahakan keseimbangan antar kebutuhan hidup di dunia maupun kebutuhan hidup nanti di akhirat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu merupakan kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hadirin jamaah Jumat, segala usaha yang dilakukan manusia sebagai pengemban amanah demi kemakmuran dan kemaslahatan hidup di dunia haruslah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat kelak. Konsep keseimbangan itu sebagaimana juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan berbuatlah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok.
Dari ayat dan hadis tersebut jelas bagi kita bahwa antara kebutuhan lahir dan batin, antara urusan duniawi dan ukhrawi, hendaklah diusahakan secara seimbang. Tidak dibenarkan hanya menekuni salah satu di antara keduanya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita semua. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Fa inna dunya balagh ilal akhirah wala takunu kadlan mi'adan nas. Bukanlah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunianya untuk urusan akhirat dan meninggalkan urusan akhiratnya untuk urusan dunianya. Sesungguhnya dunia adalah bekal menuju akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban bagi manusia yang lain. Hadis tersebut dengan jelas menegaskan bahwa orang yang hanya mementingkan salah satu dari kepentingan hidupnya, akhirat maupun dunianya saja, maka ia dianggap bukanlah sebagai orang yang baik, karena yang demikian itu pada akhirnya akan menjadi beban dan menyulitkan orang lain. Hadirin jamaah Jumat, dunia adalah ladang persemaian bagi kehidupan akhirat. Dengan kata lain, bahwa kebahagiaan di akhirat amatlah bergantung pada amaliyah kita di dunia. Akan tetapi kita tidak akan dapat memungkiri bahwa karena kehidupan dunia merupakan medan ujian yang penuh dengan tantangan, suka duka silih berganti, bahagia derita tiba dan pergi, maka tidak sedikit manusia yang akhirnya merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada sebagian manusia yang menjauh dari Allah disebabkan kesengsaraan hidupnya. Ada pula segolongan lainnya yang semakin jauh dari Allah sebab terlena oleh manisnya dunia yang hanya bersifat sementara dan mengabaikan kepentingan jangka panjang, yaitu kebahagiaan akhirat. Kedua kelompok manusia itu tersesat pada persilangan jalan yang berbeda, padahal kepada mereka telah diberikan tuntunan yang sangat jelas. Kepentingan dan keinginan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tidak jarang akan menimbulkan perselisihan di antara manusia. Dari perselisihan itu sering terjadi pengabaian dan tidak mengindahkan aturan-aturan dan moral agama. Agar tidak terjadi yang demikian, manusia harus tetap berpijak pada kebenaran aturan agama. Dengan mengatur keseimbangan hidup akan dapat terbina kerukunan antar sesama. Kerukunan yang timbul dari kesadaran tiap pribadi bahwa kehidupan yang dilalui semata-mata hanyalah memenuhi amanat yang sama, yaitu menyelenggarakan kemakmuran, kebahagiaan dan kedamaian di atas bumi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu dengan maksud untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Adalah menjadi penting bagi kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah segala yang kita perbuat atau kita kerjakan dan kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan agama dengan tanpa mengabaikan nilai-nilai keseimbangan dalam hidup? Untuk apakah kesempatan selama 24 jam dalam sehari semalam kita pergunakan? Adakah bagian untuk urusan akhirat ataukah seluruhnya hanya kita gunakan untuk urusan dunia? Maka celakalah orang yang hidupnya hanya untuk mengejar materi kehidupan dunia saja. Kalau kehidupan dunia ini diibaratkan bagaikan lautan yang dalam, badai dan gelombang selalu datang, bahaya pun selalu mengancam, maka tidak sedikit manusia yang tercebur dan tenggelam ke dalam lautan lantaran dihantam badai dan gelombang. Manusia yang tenggelam di lautan itu kecil kemungkinan akan selamat dari ancaman maut. Akhirnya mereka hanyalah menjadi santapan binatang-binatang buas di sana. Agar manusia dapat selamat dalam mengarungi lautan yang amat dalam dan berbahaya itu, sangat diperlukan kapal yang besar yang mampu mengimbangi terjangan ombak. Perhatikan nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Ad-dunya bahrun amikun wa qad ghuriqa fiha nasun katsir
faj'al safinataka fiha taqwallah wa khashwaha al-imanu biha wa syira'uha at-tawakkul 'ala Allah la'allaka tahbu. Dunia ini laksana lautan yang dalam, tidak sedikit manusia tenggelam di dalamnya. Maka jadikanlah takwa kepada Allah sebagai kapal kamu, keimanan sebagai muatannya, dan tawakal sebagai layarnya, maka kalian akan selamat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya marilah kita senantiasa berusaha terus-menerus memupuk ketakwaan dalam diri kita, guna untuk menjadi pelindung kita dalam mengarungi kehidupan yang sementara ini, sehingga kita tidak terlena atau meninggalkan urusan akhirat hanya untuk kehidupan dunia yang semu ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Sebagai kesimpulan dari khutbah singkat tadi, marilah kita manfaatkan waktu kita yang sedikit di dunia ini untuk mengumpulkan bekal-bekal yang dapat menunjang kehidupan kita di akhirat nanti, sehingga waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita tidak terbuang sia-sia dan menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kalau kesempatan itu kita gunakan dengan baik tanpa melupakan kebutuhan kita di dunia, maka keseimbangan dalam hidup setiap individu dapat terwujud, dan mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzu bika min kulli syarrin ista'adza bika minhu habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.